Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Rocks D'Sebek adalah mantan bajak laut terhebat di eranya. Dia memimpin para bajak laut besar yang bersinar di era setelahnya. Bahkan 3 mantan kru Rocks berhasil menjadi Yonko atau Kaisar Lautan. Mereka bertiga adalah Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Kiprah Rocks sebagai bajak laut berakhir pada insiden yang terjadi 38 tahun yang lalu, sebuah insiden besar yang bernama God Valley. Tapi karena insiden itu ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia, maka tak banyak yang tahu mengenai kejadian tersebut. Kemudian sosok Rocks yang sempat terlupakan itu kembali disebut-sebut oleh Sengoku ketika melihat Big Mom dan Kaido mulai berkomunikasi. Bahkan hal itu juga disinggung oleh Fujitora dan Monkey D. Garp. Nah, sampai di sini tampaknya nama Rocks tak akan berakhir sebagai dongeng atau legenda saja, tetapi akan dimunculkan sebagai sebuah karakter yang masih hidup, yang akan menjadi salah satu musuh bajak laut topi jerami. Lalu clue atau kode keras untuk kemunculan Rocks sebagai bajak laut yang masih hidup bisa kita lihat dari kisah Oden Kozuki. Ya, walaupun keduanya tak punya hubungan secara langsung. Penjelasannya seperti ini. Oden Kozuki adalah salah satu orang yang akan berperan untuk mengantarkan Roger sampai ke Laftel. Lalu keberadaan Oden juga menjadi dasar cerita yang kuat pada pertempuran Wano Kuni. Tapi hingga saat ini Bang Oda menempatkan Oden sebagai orang yang sudah mati. Namun walaupun Oden adalah orang yang sudah mati di masa lalu, keberadaannya seolah dekat dengan cerita saat ini. Hingga beberapa fans pun sempat berharap bahwa Oden akan dibuat masih hidup. Nah, kedekatan sosok Oden dengan cerita ini terjadi karena adanya detail flashback yang dimunculkan pada kisahnya di masa lalu. Hingga dibutuhkan 14 chapter untuk menceritakan hal itu. Dari chapter 960 hingga chapter 973. Sampai-sampai para nakama pun bercanda dan menyebut cerita ini sudah berganti menjadi Oden Piece. Lalu bagaimana dengan Rocks? Sejauh ini cerita flashback mengenai sosok bajak laut terkuat di masa lalu itu hanya muncul sepotong-sepotong. Dan sebagian besar hanya menunjukkan betapa mengerikannya sosok Rocks ini. Lalu apakah karakter sehebat Rocks hanya akan jadi foreshadow saja yang tak akan pernah muncul di cerita dan juga kisahnya tak akan diceritakan secara detail? Ya, mimin rasa sih tidak seperti itu. Jadi jika tidak ada flashback yang menceritakannya secara detail, maka kemungkinan besar Rocks akan benar-benar muncul dalam cerita saat ini. Petunjuk pertama tentang kemunculan Rocks tentu saja adalah adanya legenda yang sedang bersembunyi yang pernah disampaikan oleh Bang Oda pada Jump Fest 2018. Penggalan kalimatnya seperti ini. Aku akan memperkenalkan salah satu legenda yang bersembunyi di dunia One Piece. Musuh terbesar bajak laut topi jerami yang akan merintangi jalan mereka. Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan Whitebird. Ops, tampaknya aku terlalu banyak bicara. Dapatkah kamu bayangkan betapa pertempuran Marineford akan terlihat mungil jika dibandingkan dengan itu? Nah, jika melihat keterangan Bang Oda di Jump Fest 2017 itu, sosok legenda yang bersembunyi memiliki hubungan dengan Whitebird alias Shirohige. Maka Rocks yang merupakan mantan kaptennya bisa saja memanglah legenda yang sedang bersembunyi itu. Kemudian clue kedua mengenai sosok berambut merah yang mulai bergerak tahun ini. Hal itu ada di Jump Fest 2021. Penggalan kalimatnya seperti ini. Sebagai informasi baru, apakah orang tersebut akan mulai bergerak? Sosok pria dengan rambut merah. Jangan terburu-buru dan nikmati tahun depan dengan baik. Nah, sebagian besar fans beranggapan bahwa pria berambut merah itu adalah Akagami no Shanks. Karena ya memang Shanks sangat identik dengan rambut merahnya. Dan mimin pun beranggapan seperti itu. Tapi jika mengaitkan clue yang pertama dengan sosok legenda yang bersembunyi, ada kemungkinan jika Rocks D'Sebek adalah sosok berambut merah yang akan bergerak itu. Dugaan Rocks adalah sosok berambut merah bisa dikuatkan dengan adanya kemungkinan hubungan darah antara Rocks dengan Shanks. Usia Shanks setelah time skip adalah 39 tahun.
sedangkan insiden God Valley terjadi 38 tahun yang lalu. Semua timeline yang ada di cerita ini sepertinya bukan kebetulan, dan perbedaan 1 tahun itu terlihat cukup dekat untuk menjadi sebuah plot cerita yang masuk akal dan saling berhubungan. Selain kedua clue dari Bang Oda itu, Negeri Wano memanglah spesial dan menjadi pusat dari cerita ini dari masa lalu hingga masa sekarang. Bahkan Kaido sendiri menganggap Wano sebagai tempat yang spesial, karena itu dia memilih tinggal di negeri tersebut. Jadi sudah sepantasnya karakter legenda dan kuat seperti Rocks akan muncul di negeri yang spesial ini sebagai sebuah kejutan yang luar biasa untuk membuat arc Wano Kuni menjadi arc termegah hingga saat ini. Jika Rocks tidak muncul dalam cerita ini dan tidak juga mendapatkan cerita flashback yang lengkap, maka ada satu cara lagi agar karakter Rocks ini bisa berguna dalam cerita, yaitu adanya penerus atau pewaris semangat dan cita-citanya. Ya, penerus semangat menjadi salah satu inti dari cerita ini, apalagi bagi mereka yang memiliki nama D. Ada istilah Will of D yang sangat kuat melekat pada orang-orang itu. Bahkan kisah Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut juga kemungkinan besar merupakan Will of D yang dia teruskan atau dia warisi dari Goldie Roger. Dan terkait Will of D ini, ternyata Rocks juga memiliki nama D, yaitu Rocks D. Sebek. Jadi kemungkinan besar akan ada orang yang mewarisi tekad Rocks. Dan orang yang tepat untuk mewarisi tekad Rocks adalah Kurohige. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa bukan Shanks yang mewarisi tekad Rocks jika memang dia dan Rocks punya hubungan spesial seperti hubungan darah. Sebenarnya tak hanya sosok Shanks yang bisa dikaitkan punya hubungan darah dengan Rocks, tapi Kurohige juga bisa, karena dari segi usia dia berusia 40 tahun. Usia yang tak jauh terpaut dengan usia Shanks dan juga insiden God Valley. Tapi dalam konteks video ini, Mimin akan lebih cenderung pada hubungan Rocks dan Shanks yang menurut Mimin sama-sama memiliki rambut merah. Lalu untuk mewarisi Will of D, bukankah tak perlu hubungan darah? Bahkan orang yang punya hubungan darah juga tak selalu jadi pewaris Will of D dari ayahnya. Contoh yang paling jelas adalah Roger, Luffy, dan Ace. Nah, sampai di sini maka keberadaan Kurohige sebagai orang yang akan mewarisi tekad dari Rocks sangat terbuka lebar. Apalagi saat ini Yonko itu sedang menguasai Pulau Beehive yang dulunya juga dikuasai oleh Rocks. Kemudian nama kapal Kurohige adalah Saber of the Sebek, sebuah nama yang punya hubungan dengan nama Rocks di Sebek. Lalu keberadaan Kurohige sebagai penerus tekad Rocks akan membawa Will of D yang lain. Dan tentu akan tepat jika di akhir cerita ini dia akan berhadapan dengan Luffy sebagai pembawa Will of D dari Goldie Roger. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada tambahan saran dan kritik, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Dan Mimin atau Hayato, terima kasih. Di sini aja video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!